Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, kami sangat senang sekali kita dapat berjumpa kembali di program live interaktif meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah Al-Ustadz yang mengampu atau yang mengasuh program acara ini khusus untuk hari Kamis pukul 4 sore sudah bersama kita. Semoga Allah lancarkan koneksi telekonferensi ini ya melalui jalur internet ini. Semoga tidak ada kendala ke depannya mengingat cuaca Masya Allah ini anomali ya, kadang bergemuruh hujan bahasa alhamdulillah. Dan pemirsa nanti kita akan sapa ustadznya, tapi sebelumnya kami informasikan bagi pemirsa yang ingin ta'awun bersama dakwah Islam di Fatwa TV, kami persilahkan loh. Di sini tertera di layar insya Allah nomor rekening yang bisa dicatat sebagai wasilah untuk berjuang bersama kami dalam dakwah Islam. Baik. Bagi pemirsa yang tergabung dalam anggota grup RTV Radio dan Televisi Islam Indonesia, jazakumullah khairan atas kesetiaannya setelah sekian lama, setahun lebih ya, alhamdulillah bergabung dan merelay acara ini sehingga insya Allah turut membantu tersiarnya dakwah ini kemana saja yang mereka bisa capai ya, dari di gadgetnya maupun di radio aplikasi ataupun radio manual. Barakallahu fikum. Dan tidak berpanjang lebar, sekarang yuk kita sapa ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Sofyan Baswedan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Dr. Sofyan Baswedan. Barakallahu fikum Ustadz atas waktunya. Semoga acara kita diberkahi Allah dan semoga antum dapat menjawab banyak pertanyaan yang masuk. Kami sangat mengandalkan sekali. Ini seperti kita ini kadang-kadang mereka tuh sudah bertanya terus Ustadz, kemudian kalau lupa dijawab atau ustadznya absen gitu, dia kirim lagi Ustadz pertanyaan yang sama. Jadi kadang-kadang dalam satu form itu ada 2 sampai 3. Mungkin dia penanya itu penasaran kok nggak dijawab-jawab, dia kirim lagi, masuk lagi ke website. Alhamdulillah antum berkenan meluangkan waktunya untuk bersama kita di sore hari ini. Alhamdulillah. Jangan lupa Ustaz, minum kopi dulu Ustaz ya. Sudah minum kopi Ustaz? Alhamdulillah. Udah. Alhamdulillah. Nggak ngantuk. Alhamdulillah. Ustaz, ini begini Ustaz. Kami mau nasihat di awal ini. Nasihat ini nasihat yang trending ini Ustaz. Maksudnya topik trending Ustaz. Nasihat yang sedang dialami Indonesia pada umumnya. Secara khusus sepertinya terjadi banyak di Pulau Jawa ya Ustaz ya. Seperti Cianjur, terus Kudus Gembel, Semeru, terus kemudian Sukabumi, longsor di Garut. Ini gimana Ustaz? Subhanallah Ustaz. Kita turut prihatin ya Ustaz ya. Nah, tolong berikan kepada kami, mungkin pemirsa yang sedang menyaksikan acara ini di gadgetnya, di reruntuhan bangunannya, agar mereka bisa apa yang mereka bisa lakukan dengan kondisi yang seperti ini begitu. Barakallahu fikum Ustaz, tafadhol masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين الذي أرسله الله للناس بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Menjawab permintaan dari Mas Pongki ya. Barakallahu fihi wa barakallahu fikum semuanya, pemirsa semuanya. Memang apa yang kita saksikan, yang kita dengar, yang kita baca beberapa waktu terakhir ini merupakan rentetan dari musibah yang cukup memilukan. Iya. Dan musibah ini terjadi pasti ada sebabnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Musibah apapun
Ya, tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian, melainkan itu akibat perbuatan tangan kalian. Dan itu pun setelah Allah memaafkan banyak dari dosa-dosa kita. Artinya musibah demi musibah ini adalah sebagian kecil dari balasan Allah terhadap dosa kita. Karena seandainya Allah membalas dengan semua dosa kita tanpa ada maaf sedikit pun, niscaya kita akan musnah. Ya, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabat aydihim, seandainya Allah menghukum manusia atas perbuatan mereka tanpa ada dimaafkan, maka tidak akan tersisa lagi satu makhluk pun di muka bumi. Ma taraka ala dhahriha min dabbah. Tidak akan ada satu orang pun yang tersisa. Kalau Allah itu ingin membalas 100% ya. Tapi ini hanya sekian, sebagian dari yang balasan yang Allah turunkan. Sebagian besarnya Allah masih memberi tenggat waktu. Bukan Allah tidak tahu dosa-dosa kita. Allah tahu, Allah mencatat. Dan semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat pasti. Adapun di dunia terkadang orang bisa lolos dari hukuman dunia. Namun tidak ada orang yang akan lolos dari hukuman akhirat jika dia tidak bertaubat dan tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu musibah-musibah yang mendera negeri kita tercinta ini harus diambil sebagai pelajaran. Sebagaimana Allah mampu mengguncang Kabupaten Cianjur yang tadinya tenang, tiba-tiba berguncang sedemikian dahsyat dan hanya dalam sekejap sekian ratus orang jadi korban. Sebagaimana Allah mampu memerintahkan Gunung Semeru untuk erupsi sehingga kondisi yang awalnya tenang sekejap berubah menjadi mencekam, mengguncang di berbagai tempat yang lainnya, maka Allah juga mampu mengguncang tempat yang sedang kita pijak sekarang. Apa hebatnya kita dibanding mereka? Maksiat-maksiat yang ada di sana pun juga ada di tempat lain. Dan ini menunjukkan bahwa sebetulnya tidak ada orang yang mendapat jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak mengupayakan sebab-sebab yang Allah perintahkan. Di antara sebab-sebab itu adalah wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dalam ayat ini ada dua jaminan keamanan yang Allah jelaskan. Dan Allah tidak akan mengazab mereka selagi engkau masih hidup di tengah-tengah mereka, wahai Rasulullah. Dan Allah juga tidak akan mengazab mereka selagi mereka masih rajin istighfar, rajin bertaubat. Jaminan yang pertama sudah tercabut seiring dengan wafatnya junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hanya tersisa yang satu lagi para pemirsa, yaitu istighfar. Maka taubatlah, ayo kita taubat. Dosa kita ini banyak sekali. Mungkin hal-hal yang kita anggap remeh, padahal itu di mata Allah tidak remeh sama sekali. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kalian menganggapnya sesuatu yang sepele. Ini kan cuma tradisi. Ini kan cuma budaya. Tapi berapa banyak tradisi dan budaya itu yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai muslim, namun di dalamnya terkandung dosa yang sangat dibenci oleh Allah. Dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sumber dari petaka. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang lain, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Seandainya penduduk suatu negeri mau beriman, artinya beriman itu dia lepas semua ideologi, semua keyakinan yang mengandung kekufuran kepada Allah, mengandung kemusyrikan kepada Allah. Dia lepas, dia pakai apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dia yakini apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dia beriman dengan iman yang sebenar-benarnya. Yang kemudian,
wattaqau dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kami pasti, itu janji Allah kok. Allah nggak akan mengingkari janjinya. Kami pasti akan bukakan bagi mereka pintu-pintu berkah dari langit dan dari bumi. Jadi buminya ini menumbuhkan hal-hal yang bermanfaat. Ya, bukan gunungnya meletus, bukan banjir, bukan tanahnya merekah, gempa, enggak. Yang baik-baik akan keluar dari bumi ini. Dari langit juga begitu. Ya. Hujannya adalah hujan yang membawa manfaat. Ya. Bukan badai, bukan hujan yang menimbulkan banjir bandang, tanah longsor dan lain sebagainya. Itu kalau mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Walakin kadzabu. Tapi mereka mendustakan. Mereka mendustakan. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami hukum mereka tersebab apa yang mereka perbuat. Jadi ini sebetulnya adalah dosa-dosa kita, Mas Pongki. Allah menegur sebagian saudara kita sebagai bentuk pemberian tenggat waktu bagi yang lain-lain. Karena sebagaimana Allah bisa menegur mereka, Allah bisa menegur kita. Apa sih nasab kita? Kita nggak punya nasab sama Allah kan? Iya. Ya, nggak ada yang punya nasab sama Allah. Nggak ada yang akan diistimewakan oleh Allah hanya karena dia tinggal di daerah A, daerah B, daerah C. Nggak ada. Yang akan menjadikan dia terlindung, terjaga dari murka Allah adalah iman dan takwanya kepada Allah. Maka nasihat saya, ayo kita introspeksi, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudahi maksiat demi maksiat, kekufuran dan kemusyrikan, dan kita beralih menjadi hamba Allah yang baik, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu fikum, seperti itu atas nasihatnya. Semoga saya pribadi, teman-teman juga pemirsa yang menyaksikan acara ini, semoga bisa dapat mengambil pelajaran ya, segera bertobat kita, kesimpulannya tadi ya. Barakallahu fikum. Dan kita masuk pertanyaan dari website ini datang dari Arlan. Bapak Arlan Saputra di Jakarta Pusat bertanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Sofyan. Ustadz, ana ingin bertanya bagaimana hukumnya seseorang yang sudah bertobat, lalu dia melakukan dosa, dan dia bertobat lagi, dan dia melakukan dosa lagi. Begitu seterusnya. Padahal dirinya sudah bersikeras untuk tidak melakukan dosa tersebut. Namun karena lingkungan yang tidak baik dan terkadang godaan setan sering banget datang ketika sendirian. Bagaimana ya agar saya bisa istiqomah, Ustadz, supaya tidak kembali melakukan dosa tersebut. Mohon nasihatnya, Ustadz. Jazakallah khairan. Iya, wa iyyakum barakallahu fiik. Terkait dengan taubat karena dosa yang terulang-ulang, maka taubatnya juga harus diulang sebanyak dosanya. Ketika dia sudah bertaubat dengan tekad tidak akan ngulang lagi dan ada penyesalan di situ, kemudian menghentikan dosanya saat itu, maka taubatnya sudah sah untuk dosa yang sebelumnya. Adapun ketika dia terjerumus lagi ke dalam dosa yang sama, maka dia harus taubat lagi untuk dosa yang baru. Nah, supaya istiqomah bagaimana? Tadi kan disebutkan karena pengaruh lingkungan. Ya pindahlah, cari lingkungan yang baik. Ya, sebagaimana dalam hadis yang sahih tentang orang yang membunuh 99 orang, kemudian tanya kepada ahli ibadah, apakah saya masih bisa bertaubat? Dibilang, aduh dosa kamu terlalu besar, nggak ada taubat bagimu. Dia pun marah, maka dibunuh juga ahli ibadahnya. Genap 100 orang yang sudah dia bunuh, dia tanya kepada ahli ilmu. Ditanya, apakah masih ada taubat buat saya? Wa man yahulu bainaka wa bainat taubah. Apa yang akan menghalangimu? Gak ada yang menghalangi seseorang untuk bertaubat. Akan tetapi kamu tinggal di daerah yang jelek, yang buruk. Iya. Warga setempatmu itu, ya mungkin bahasa kita preman-preman, penjahat-penjahat. Kalau kamu tinggal bersama mereka, ya kamu akan ikut terpengaruh oleh mereka. Iya. Oleh karena itu kamu pindahlah, taubat, pindah ke negeri itu. Dan beribadahlah kepada Allah di sisa umurmu bersama orang-orang soleh. Iya. Nah, belum sampai dia mencapai negeri itu, di tengah jalan dia meninggal, tapi sudah sejengkal lebih dekat ke negeri hijrahnya dan Allah mengampuninya. Intinya adalah harus pindah dari lingkungan yang jelek supaya istiqomah. Cari teman-teman yang baik, karena dengan berteman dengan orang-orang baik kita akan senantiasa diingatkan untuk bertakwa. Ya, dia akan menegur kita kalau kita maksiat. Tapi kalau temannya sama-sama ahli maksiat, ya akan disupport untuk maksiat dan dihalang-halangi untuk jadi orang taat. Iya.
Karena teman itu yang akan menyeret kita. As-sahibus sahib, dalam pepatah Arab dibilang ya, sahib, teman itu adalah sahib yang nyeret kita. Nabi mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Wa fi riwayah man yukhalit. Seseorang itu agamanya ngikutin sahabat karibnya, kekasihnya, orang yang sangat dia cintai. Maka perhatikan kamu ini bersahabat dekat dengan siapa. Ya, nanti kamu akan ikut seperti dia. Nah, itu Mas Wongki. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Berikutnya pertanyaan datang dari Ibu Cintra atau Mbak Cintra di Jakarta Pusat. Bertanya seperti ini, Assalamualaikum Ustaz Sofyan, ibu saya dulu menikah tanpa memberitahu orang tuanya dan menggunakan wali hakim. Padahal kakek saya waktu itu masih hidup. Akhirnya baru setelah kelahiran saya perempuan, ibu dan ayah memberitahu kakek nenek. Meskipun begitu tidak ada nikah ulang. Saya juga memiliki adik laki-laki. Yang saya tanyakan, bagaimana nasab saya dan adik saya ya Ustadz? Kemudian saat saya menikah nanti, siapa yang menjadi wali saya dan saya pakai binti ke siapa? Lantas ayah saya meninggalkan kami sejak kecil. Wajibkah saya berbakti kepadanya? Jazakumullah khairan. Aduh, banyak sekali pertanyaan Mas Wongki ya. Satu-satu ya. Ada berapa poin? Ada tiga. Bagaimana nasab saya dan adik saya? Jadi tadi awalnya gimana dia ayah orang tuanya menikah Ibunya tidak menikah ibunya menikah tanpa orang tuanya menggunakan wali hakim. Padahal kakeknya masih hidup. Maksudnya orang tua ibunya itu masih hidup. Terus masalahnya begini, itu kan sudah terjadi ya. Kita nggak tahu kronologinya kenapa kok pakai wali hakim. Apakah wali hakim ini adalah mengambil alih hak perwalian atau mewakili wali, kan ada dua kemungkinan. Oh iya. Jadi kadang-kadang seseorang itu mewakilkan kepada orang lain. Dia menyetujui, tapi yang menikahkan wakilnya. Itu tidak mengapa. Nah, saya tidak tahu ini. Itu kenapa kok pakai wali hakim, alasannya apa, saya tidak tahu. Jadi imbas dari ketidakjelasan kronologi dari kasus ini, saya juga tidak berani Mas Wongki untuk merunut gitu ya. Nanti gitu, kalau ini bagaimana, kalau ini bagaimana. Cuman pertanyaan terakhir tadi kayaknya saya bisa jawab tadi. Coba diulang yang terakhir. Yang terakhir bertanya. Pertanyaan terakhirnya. Ayah saya meninggalkan kami sejak kecil. Wajibkah saya berbakti kepadanya begitu? Ya. Meninggalkan sejak kecil itu tidak berarti dia bukan ayah Anda. Tetap dia adalah ayah Anda, dia adalah sebab keberadaan Anda di dunia ini. Jadi selama dia masih hidup, Anda tetap harus berbuat baik. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Selama dia adalah bapak sah Anda, ya berarti Anda harus berbakti semaksimal yang Anda mampu. Ya. Jadi bukan berarti kalau bapaknya itu sudah berbuat dosa, anaknya membalas dengan dosa juga. Bukan begitu. Bapaknya tidak ngurusin anak, kemudian anaknya membalas, saya nggak mau ngurusin Anda. Ya itu dosa-dosa bapaknya. Anda jangan ikut-ikutan berbuat dosa dengan melakukan hal-hal yang terlarang seperti itu. Ya. Iya begitu Ustaz ya. Jadi tetap harus berbakti gitu kesimpulannya Ustaz ya. Semampunya. Semampunya. Barakallahu fikum Ustaz. Ya, semoga Ibu Cintra insya Allah kami kirimkan jawabannya. Berikutnya pertanyaan datang dari Ummu Faris di Sidoarjo. Bertanya seperti ini, Assalamualaikum Ustaz Sofyan. Kami punya ibu yang sejak usia 72 tahun. Dulu ibu saya itu sangat aktif di perkumpulan pensiunan, arisan, acara para pensiunan yang lebih banyak acara umum yang tidak ada nasihat agamanya. Kemudian saat ini beliau sudah mulai pikun, tapi tidak ikhlas mengikuti anaknya, diajak anaknya untuk untuk mengikuti anaknya, maunya tinggal tetap di rumah miliknya. Dan kami memaksa untuk memboyongnya meninggalkan rumahnya agar kami bisa mendampinginya sampai akhir hidupnya. Namun seperti beliau itu seperti tidak ikhlas dan selalu mengingat-ingat rumahnya terus dan harta benda-bendanya. Mohon nasihatnya Ustadz, situasi mengenai ibu saya ini. Kalau sudah pikun ya tidak perlu terlalu ditanggapi ya, karena juga orang pikun itu kan bukan orang dalam kondisi yang normal.
Ya, Anda lakukan berbakti kepada ibu Anda semaksimal yang Anda mampu. Kalau memang tidak memungkinkan meninggalkan ibu di rumah ibunya, Anda harus apa istilahnya mondar-mandir. Itu tidak memungkinkan, maka Allah tidak membebani dengan sesuatu yang di luar kesanggupan. Iya. Ya, silahkan dipindahkan ibunya bersama anaknya, dinasihati baik-baik, ya, didoakan. Iya. Dan sabar ngurusin orang tua ya memang begitu. Iya, 72 Kadang-kadang tahun, begitu. Ya, apalagi kalau sudah mulai agak-agak pikun ya, maka akan lebih kekanak-kanakan lagi kadang-kadang. Sudah dikasih makan bilang, kayak kok nggak dikasih makan. Ya. Sudah begini dia bilang, kok saya kok nggak diginikan. Ya, namanya juga orang pikun ya kita harus sabar kan. Iya. Wa imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Apabila kedua orang tuamu atau salah satunya itu berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, dia masih hidup dan sudah lanjut usianya dan engkau masih ngurusin, fala taqul lahumā uff. Maka jangan kau katakan kata-kata yang menunjukkan ketidaksukaan. Uf itu cih, hus, dasar, idih, dan semisalnya lah dalam bahasa masing-masing lah. Iya. Masing-masing bahasa punya kata-kata sendiri kan untuk mengekspresikan ketidaksukaan. Iya. Ya. Keengganan. Wala tanharhuma, jangan kalian bentak mereka. Wa qul lahumā qawlan karīma, dan ucapkan perkataan yang mulia kepada mereka. Wa qur rabbirhamhuma wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan rendahkanlah diri kalian di hadapan mereka itu sebagai menunjukkan sikap kasih sayang, dan doakan mereka, ya Allah rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangiku ketika aku masih kecil. Nah, itu perintah Allah seperti itu. Iya. Begitu. Nah, Kalau boleh tahu Ustaz, minta itu ada Kak doa khusus Ustaz agar kita nanti tua nggak sebegitu-gitu amat, nggak sampai pikun sampai gimana gitu. ada doanya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal apa itu? Ada minal haram itu ya. Harami. Wal bukhl gitu ya, gitu ya Ustaz ya. Iya ya, cuman saya agak-agak lupa redaksi doanya itu. Ya. Tapi seperti itu ya. Wa a'udzubika min an uradda ila ardhalil umur. Ya. Dan aku juga berlindung kepadamu dari dikembalikan oleh Allah ke umur yang menjadikan orang itu terhina karena pikun. Ya, orang kalau pikun itu kan biasanya kurang dihargai. Iya. Ya. Ya, kita berdoa kepada, dan silakan berdoa dengan bahasa Indonesia juga tidak mengapa kalau tidak menghafal doa yang ma'thur ya. Iya. Barakallahu fikum, seperti itu Ustaz. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min an uradda ila ardhil umr, dan yang semisalnya itu. Ya. Nah, Barakallahu fikum Ustaz atas tips dari antum dan bagaimana agar kita bersabar menghadapi orang-orang tua kita yang menjelang kelupaan atau pikun. Barakallahu fikum Ustaz. Berikutnya pertanyaan datang dari nah ini Bapak Yanis Lantip Pambudi di Boyolali, Indonesia. Bertanya seperti ini, bismillah. Afwan Ustadz, sebelumnya saya ingin bertanya berkaitan dengan cara penyampaian aspirasi dengan berdemo atau demonstrasi. Jadi kasusnya begini Ustadz, seperti ini, saya bekerja di sebuah lembaga, kemudian pimpinan lembaga saya menugaskan saya untuk ikut menyampaikan aspirasi dengan turun ke jalan. Padahal yang diajarkan adalah kita harus taat kepada pemimpin. Sementara untuk masalah berdemo sendiri tidak diperkenankan. Bagaimana sikap saya harus mengambil sikap Ustadz? Jazakallah khairan. Ya, taat kepada pemimpin itu kan dibatasi ya, selagi pemimpin ini tidak memerintahkan untuk melakukan hal-hal yang tergolong maksiat. Tadi atasannya memerintahkan untuk demonstrasi turun ke jalan. Ya. Anda sudah tahu bahwa demonstrasi itu sesuatu yang terlarang karena menimbulkan banyak madharat, ya, bikin kemacetan, rentan dengan terjadi provokasi, kerusuhan, tindak-tindak anarkis,
kerugian harta benda dan semisalnya. Berarti anjuran atasan itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam ini sehingga tidak ditaati. Begitu. Kalau ingin menyampaikan aspirasi, sampaikan, kirim surat atau bicara langsung. Belum ditanggapi, ya sabar. Ya. Walaupun mungkin terjadi sekali, 2 kali demo menimbulkan hasil yang positif. Tapi dalam menilai sesuatu itu jangan hanya dilihat secara kasuistik, namun dinilai secara umum. Umumnya demonstrasi itu menimbulkan hasil positif ataukah negatif? Ada positifnya, banyak mana positifnya dengan negatifnya. Ya, kalaupun gara-gara demonstrasi itu nyawa seorang muslim itu melayang, ini sudah kerugian yang sangat besar. Karena dalam kacamata Islam, ya, Nabi itu mengatakan la zawalud dunya wa ma fiha khairun indallahi min safki damin mu'min. Hilangnya dunia seisinya ahwan indallah, ya, lebih ringan di sisi Allah daripada tertumpahnya darah seorang mukmin, seorang muslim. Dan kita sering menyaksikan demonstrasi-demonstrasi yang berujung pada jatuhnya korban jiwa, ya, orang terluka, kemudian fasilitas umum jadi rusak, negara malah rugi. Udah begitu, tuntutan mereka juga nggak terkabul. Ya. Gitu. Belum tentu terkabul ya Ustaz ya. Jadi percuma juga ya. Barakallahu fikum Ustaz. Dan alhamdulillah barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga yang bertanya Bapak Yanis Lantip bisa paham yang sudah disampaikan oleh Ustaz Sofyan Baswedan. Berikutnya pertanyaan datang dari hamba Allah di Jember, Jawa Timur. Assalamualaikum Ustaz Sofyan. Saya telah mendengar bahwa datangnya banyak kesulitan, garis miring kegagalan dalam berjuang taat kepada Allah itu karena dosa-dosa di masa lalu. Tapi ketika saya berusaha selalu suuzon pada diri sendiri, yang ada justru saya merasa menyerah. Karena saya mengetahui dosa saya di masa lalu itu sangatlah banyak. Dan apakah tidak ada kemungkinan untuk berhasil taat kepada Allah di kedepan harinya, dikarenakan harus membayar dosa-dosa saya dengan banyak kegagalan dalam ketaatan kepada Allah saat ini. Tolong perbaiki pemikiran saya ini ya Ustadz. Jazakallah khairan. Iya. Saya masih agak bingung ya, kegagalan dalam taat kepada Allah itu maksudnya seperti apa? Iya. Apakah dia masih kesulitan untuk beribadah, untuk berbuat baik? Itu yang dimaksud kegagalan. Pertama yang perlu dikoreksi adalah keyakinan suudzon kepada diri sendiri yang menjadikan dia putus asa. Ini jelas terlarang. Tidak boleh seseorang itu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala walaupun dia punya dosa sepenuh bumi. Allah sendiri yang mengatakan, "Ya bani Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfirah." Wahai anak Adam, wahai manusia, seandainya engkau datang menghadapku membawa dosa sepenuh bumi. Bayangkan, dosanya sepenuh bumi. Banyak banget. Namun engkau menghadap kepadaku tidak dalam keadaan musyrik. Engkau bertauhid. Walaupun banyak dosa, maka aku masih bisa mendatangkan ampunan yang sepenuh bumi juga. Ya. Kita harus optimis dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting taubatnya yang serius. Sesali dosa-dosa itu. Hentikan dosanya, jangan terus-terusin. Yang namanya orang taubat tuh berhenti. Ya. Berhenti. Yang ketiga, tekadkan dalam hatimu untuk tidak ngulangi lagi. Kemudian berusaha mengisi sisa umur kita dengan ibadah, dengan amal soleh. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Kalau nggak bisa sholat, nggak bisa menambah sholatnya selain yang 5 waktu, bisa ditambah ibadah dengan jenis lain. Misalnya puasa. Oh nggak bisa juga puasa. Ibadah dengan bantu orang lain. Dengan birrul walidain. Dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Nggak bisa ibadah dengan sedekah. Nggak bisa ibadah dengan senyum. Nggak bisa juga jangan ganggu orang lain. Udah.
Ya kalau nggak bisa juga ini belum tobat namanya. Iya. Nggak mungkin orang nggak bisa semuanya. Pasti ada lah. Entah dia bantu orang lain, dia amar ma'ruf nahi mungkar, dia zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar, sholawat, ngaji. Banyak sekali pintu-pintu kebaikan itu. Iya. Nah, Begitu, barakallahu fikum. Jadi bisa pilih ya seseorang tuh ada kelemahan dan kelebihannya untuk melakukan mana amalan yang bisa dilakukan gitu Ustaz ya. iya. Ya, barakallahu fikum, seperti itu. Barakallahu fikum Ustaz atas tips-tips dan nasihat dari antum kepada Bapak di Jember. Berikutnya pertanyaan datang dari Fahrul, Bapak Fahrul di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustadz Sofyan, izin bertanya Ustadz. Assalamualaikum. Seorang muslim yang melakukan LGBT, apakah dia murtad atau kafir ya Ustadz? Jasa kelahiran. Serem. Iya, sekedar perbuatan LGBT itu tidak otomatis menjadikan pelakunya murtad. Kecuali bila mana dia membolehkan. Dan ini tidak terbatas pada LGBT. Apabila seseorang itu menganggap boleh sesuatu yang udah jelas-jelas diharamkan oleh Allah dan dia tahu Allah itu sebetulnya mengharamkan, maka secara teori ya, saya bilang secara teori orang ini murtad. Artinya yang memvonis itu harus hakim, harus lembaga peradilan, bukan ustadz. Saya tidak bisa menjatuhkan vonis, saya hanya menjelaskan teorinya Mas Pongki. Yeah. Jadi kapan seseorang itu dikatakan murtad? Manakala dia yang sebelumnya muslim itu keluar dari Islam. Cara keluar dari Islam itu bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan tertentu, bisa juga dengan keyakinan tertentu. Nah, jadi kalau dia meyakini, misalnya ya, meyakini halalnya khamr. Padahal padahal dia tahu Allah mengharamkan khamr, tapi dia meyakini enggak khamr enggak haram, halal, boleh. Nah, keyakinan ini mengeluarkan dia dari Islam. Ini secara teori. Tapi kalau si fulan tuh bagaimana dong? Si fulan menganggap khamr halal. Fulan bin fulan. Nah, itu nanti urusan pengadilan. Urusannya hakim agama, bukan urusannya ustadz. Karena vonis itu wewenangnya peradilan. Kita mah cuma menjelaskan teorinya. Ya, nanti di akhirat bagaimana juga bukan urusan kita. Kalau dia bertaubat ya semoga diampuni dan semoga terselamatkan. Kalau enggak ya itu terserah Allah nanti yang mengadilin Allah di akhirat. Kalau di dunia kita hanya menjelaskan secara sudut pandang fikihnya seperti itu. Nah, barakallah, hanya kan ilmunya saja ya Ustaz ya, ilmunya saja. Ilmunya. Ya, barakallahu fikum, seperti itu ya Ustaz ya. Ngeri ya. Berikutnya ini pertanyaan datang dari Zulfadli di Batam, Kepulauan Riau. Assalamualaikum Ustadz Sofyan, semoga Ustadz dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Izin tanya tentang hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hamba yang berpuasa sehari di jalan Allah kecuali Allah menjauhkan wajahnya karena puasanya itu dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Muttafaq alaih. Nah, yang mau ditanyakan, apakah hadis ini ditujukan untuk khusus puasa sunnah saja seperti puasa Senin Kamis dan puasa Yaumul Bid? Mohon penjelasannya, syukran jazakallahu khairan. Ya, barakallahu fiik. Kalau lihat dari zahir hadisnya tidak ada pengkhususan untuk puasa sunnah, tapi puasa secara mutlak. Man shoma yauman fi sabilillah. Siapa yang berpuasa satu hari. Kalau puasa sunnah aja dapat balasan, apalagi puasa wajib. Kan puasa wajib lebih besar pahalanya daripada puasa sunnah. Jadi bisa masuk kategori puasa Ramadan di bulan Ramadan ataupun puasa qadha Ramadan di luar bulan Ramadan. Bisa juga puasa nazar, bisa puasa kafarat, bisa puasa sunnah juga bisa. Intinya dia berpuasa ketika dia sedang jihad fisabilillah. Ada yang memaknai seperti itu. Namun ini tidak berarti orang yang sedang dalam keadaan jihad fisabilillah itu mutlak dianjurkan berpuasa, tidak. Karena tujuan dari jihad fisabilillah itu sendiri adalah untuk melindungi eksistensi kaum muslimin dari serangan musuh-musuhnya. Sehingga kalau dengan keadaan puasa itu justru lemah, ya lemas, nggak kuat,
maka jangan puasa dalam kondisi jihad. Tapi kalau fisabilillah ini maknanya adalah selain itu, ya insya Allah tetap akan mendapatkan pahalanya. Memang kalau kata-kata fisabilillah itu disebutkan dalam dalil-dalil syar'i, itu biasanya larinya ke jihad fisabilillah. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz atas penjelasannya. Dan kemudian ini pertanyaan berikut datang dari Adi, Bapak Adi di Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai. Assalamualaikum Ustaz Sofyan. Sekitar tahun 2015 saya pernah mendatangi Bapak Adi ini pernah mendatangi perdukunan begitu. Lantas sekitar tadi 2015, kemudian sekitar tahun 2018 saya mulai sholat dan menjalankan kewajiban yang lainnya serta mengikuti kajian sunnah hingga sekarang. Yang saya tanyakan, ketika saya sudah mulai hijrah, saya tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi secara khusus. Apakah sekarang saya harus mengucapkan 2 kalimat syahadat dan sholat taubat? Begitu, barakallahu fikum. Mohon nasihatnya. Iya. Kalau tadi ditanyakan sekedar itu artinya bukan saya meremehkan, namun saya menegaskan. Tadi kan dia mendatangi dukun. Nah, mendatangi dukun itu tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Nabi mengatakan man ata kahinan aw arrafan lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Siapa yang datang ke dukun atau peramal, maka salatnya 40 hari enggak diterima. Wa man ata kahinan aw arrafan fasa'alahu fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia datang ke dukun, ke peramal, kemudian dia tanya, dijawab, percaya dia dengan jawabannya si dukun ini, si peramal ini, maka dia telah kufur, telah mengingkari apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nah, artinya selagi dia tidak sampai ke tingkat mempercayai, maka insya Allah belum sampai ke tingkat kufur. Kalaupun dia sudah terjerumus dalam kekufuran, itu kan juga masih perlu ada tahapan-tahapan lain. Ya, tidak serta-merta dicap dia itu murtad. Ya, memang perbuatannya perbuatan kufur. Tapi kufur itu kan ada 2, ada kufur asghar, ada kufur akbar. Nah, dan ada syarat-syarat lain lah yang harus dipenuhi. Seperti dia sudah tahu belum konsekuensi dari perbuatannya ini. Apakah ada syubhat, apakah ada paksaan. Kalau nggak ada paksaan, dia sudah tahu nggak ada syubhat, barulah yang berwenang, yakni hakim, menjatuhkan vonis murtad kepada orang-orang seperti ini. Tapi kalau dia belum tahu, maka itu akan menghalangi dia untuk dianggap murtad. Sehingga tidak perlu ada syahadat lagi. Artinya bukan syarat. Ya bersyarat itu bagus ya Mas Pongki ya. Bersyarat itu bagus, nggak ada salahnya. Toh kan dia sholat kan mesti baca syahadat. Iya. Mana mungkin dia sholat nggak baca syahadat kan? Iya. Kan 2018 tadi ya sholatnya. Iya, hijrahnya 2018, kejadiannya 2015. Dia kan ucap syahadat juga dalam sholatnya. Insya Allah. Nah, seperti barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya. Jadi tidak usah terlalu ini ya was-was. Jangan was-was. Ya, jangan was-was. Tetap tenang. Berikutnya pertanyaan berikut datang dari Susilo Handoko di Jember, bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustaz Sofyan. Afwan Ustaz, izin bertanya. Salah satu pekerjaan saya adalah beternak burung. Saya pernah mendengar keterangan kita wajib melepas hewan dalam kurung burung yang kita kuasai di rumah saat kita ihram atau waktu umroh atau haji. Apakah ini benar ya Ustadz? Jazakallah khairan. Enggak betul kalau begitu. Yang enggak boleh itu burung-burung atau binatang-binatang liar. Nah, itu kita kan enggak boleh berburu ketika dalam keadaan ihram. Kalau kita sempat menangkap, kita harus lepas. Tapi kan burung yang di rumah itu kan bukan ditangkap dalam keadaan ihram. Memang sudah ditangkap sebelum-sebelumnya. Ya. Yeah. Dan juga bukan diambil dari area tanah suci juga. Yeah. Jadi nggak ada hubungannya itu. Yeah, nah, nggak ada masalah. Iya, alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz. Kemudian ini pertanyaan datang dari Ruliana. Iya, sepertinya ibu ya. Ruliana di Bekasi, Indonesia. Bismillah, assalamualaikum Ustaz Sofyan. Izin bertanya, urgen Ustaz. Wah, masya Allah pakai urgen nih.
Selasa malam tanggal 18 kemarin, saya USG kandungan saya. Di situ dokter bilang bayi kandungan saya 15 minggu 3 hari. Dalam kurung 4 hari lagi menjadi 16 minggu atau 4 bulan, kurung tutup. Janin keluar, atau gugur ya, keluar di hari Jumat tanggal 21. Janin utuh, dalam bentuk janin utuh. Sudah sempurna bentuknya. Yang ingin kami tanyakan, bagaimana janin saya ini harus dimandikan dan dikuburkan atau layaknya jenazah atau dikuburkan biasa aja? Mohon nasihatnya. Barakallahu fikum. Jadi kalau tanggal segitu itu sudah genap 4 bulan belum? Jadi kejadiannya Intinya. janin hari Jumat tanggal 21 udah 4 hari lagi. Janin keluarnya tanggal 21 hari Jumat. Jadi Dia periksa tadi tanggal berapa? dia kandungannya 15 minggu 3 hari USG, 15 minggu 3 hari. Itu kapan? Itu kapan? Tanggal 18. 18. Jadi 3 hari kemudian. Iya, terus kemudian 4 hari lagi, berarti waktu periksa itu 4 hari lagi menjelang 4 bulan, usia 4 bulan. Terus kemudian di tanggal 4 hari lagi berarti 18, 19, 20, 21, 22, harusnya jatuh 22. Terus kemudian janinnya keluar itu tanggal 21. Begitu keluar janinnya utuh, sudah sempurna bentuknya. Dan Ya, berarti insya Allah itu sudah diperlakukan seperti kalau bayi lahir meninggal. Ya, karena sudah kelihatan bentuk manusianya kan. Iya, bentuk utuh dan bentuk sempurna katanya. Iya. Ya, jadi dikubur sebagaimana mengubur manusia ya. Karena kemungkinan besar dia juga sudah ditiupkan roh. Oh iya gitu ya. Ya, barakallahu fikum, Ustaz, seperti itu ya. Jadi karena selisih 1 hari itu mungkin aja dokternya salah asumsi juga bisa. Karena kan dikit banget selisihnya 1 hari kan. Iya betul. Iya ya, dia ada tenggang kiri kanan ya, depan maju mundurnya Ustaz ya. Barakallahu fikum, Ustaz, atas kehati-hatian antum dalam berfatwa untuk mengenai kasus ini, dan ibu ini bilang urgent. Barakallahu fikum, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz, dengan jawaban antum kepada Ibu Ruliana mentuntaskan acara kita di sore ini. Barakallahu fikum, Ustaz. Alhamdulillah, semoga Allah memberkahi atas ilmu antum yang pada antum, dan kemudian semoga jawaban ini bisa bermanfaat buat kita semua ya, Ustaz ya, dan kita menyaksikan dan juga semua pemirsa yang menyaksikan dan juga yang berelay melalui radio Artvisi. Barakallahu fikum, Ustaz, dan acara ini bolehkah kami tutup, Ustaz? Nah, alhamdulillah, pemirsa, tuntas sudah acara kita di sore hari ini. Tapi sebelumnya kami masih sekali lagi berusaha untuk mengajak antum untuk ta'awun dakwah Islam bersama Fatwa TV seperti yang sudah kami tampilkan di layar. Itulah adalah nomor rekening kami, dan semoga Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk membantu sesama dan mensyiarkan dakwah sunnah ini semakin luas. Barakallahu fikum. Dan akhir kata kita tutup acara ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih. Kemudian bersuci wudunya batal.